Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Baik, di video kali ini atau di part 3 kali ini kita masih akan membahas soal TPS kuantitatif dari Inten. Dimana di part ini kita akan membahas soal nomor 11 sampai nomor 15. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja menonton video pembahasannya. Oke, langsung saja kita bahas nomor 11 ya. Jika A sama dengan bla 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 dan B sama dengan bla 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 bla, maka yang ditanyakan nilai A ditambah dengan B itu hasilnya berapa. Nah, perlu kalian ketahui kalau misalkan ada tipe soal yang seperti ini, itu biasanya dia berpola. Oke, kalau nggak berpola kalian pasti capek ngitungnya dan lama. Itu membutuhkan waktu. Nah, coba kita lihat polanya. Lihat di sini, 1 dibagi sama 1 tambah 1. Ini berarti artinya setengah ya. Ini setengah. Yang ini juga setengah. Oke. Kemudian 1 dibagi 1 tambah 2. Ini sepertiga ya. Betul ya. Nah, 1 dibagi 1 tambah setengah. 1 ditambah setengah itu adalah 3/2. Oke, ini coba kita coret-coret dulu. 1 dibagi sama 3/2. Itu artinya adalah 2/3. Oke, jelas ya? 2/3 di sini. Ini kita hapus dulu. Ini 2/3 nilainya. Oke, kemudian ini 1/4 ya. Nah, yang ini berapa? Coba kita lihat lagi. 1 bagi 1 ditambah 1/3. 1 ditambah 1/3 itu adalah 4/3. 1 dibagi 1/4/3 gimana? Jadi 3/4. Oke, jadi yang ini nilainya adalah 3/4. Nah, gimana nih yang terakhir nih? 1 dibagi 1 tambah 10. Berarti 1/11 ya. Kemudian ini jadinya berapa nih? Kita coret-coret lagi. 1 ditambah 1/10 itu artinya adalah 1 dibagi 1 tambah 1/10. Ini artinya adalah 1 dibagi 11/10 atau jadi 10/11. Tinggal kita pindahkan ke atas 10-nya. Oke. Jadi nilainya 10/11 ya. Kita hapus, ini kita ganti menjadi 10/11. Nah, coba kalian perhatikan, kalau A ditambah B, coba kita lihat A ditambah B, setengah ditambah setengah. Ini kita tulis di sini ya, A tambah B. Setengah ditambah setengah berapa? 1. Oke, 1/3 ditambah 2/3, itu juga 1 coy. Oke, nah 1/4 ditambah 3/4, itu juga menjadi 4/4 kan? 4/4 itu adalah 1. Ditambah seterusnya sampai 1/11 ditambah 10/11. Artinya adalah 1. Oke. Nah, berarti berapa hasilnya? Ini 1 ditambah 1 sebanyak berapa kali nih? 10 kali ya. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 10 kali, itu nilainya adalah 10. Oke, jadi isinya adalah yang A. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ya, nomor 12 ini katanya tahun 2000 itu harga satu lusin pulpen adalah 4.800 dan tahun 2020 jumlah uang yang sama itu hanya dapat membeli 2 buah pulpen. Nah, manakah hubungan berikut yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di mana P-nya itu adalah 600%, kemudian Q itu adalah persentase kenaikan harga pulpen. Berarti di sini kita mencari kenaikan harga pulpennya. Di mana katanya tahun 2000 nih. Harga pulpen itu satu lusin katanya itu 4.800. Satu lusin itu kan 12 ya. Berarti 12 pulpen harganya itu 4.800. Berarti satu pulpennya berapa? Satu pulpennya yaitu berapa? 4
Oh, kita pakai satuan rupiah ya, karena ini harga 1.800. Berarti satu pulpennya hanya harganya itu 400. Itu pulpen ya. Wah, cukup murah ya tahun 2000. Kemudian di tahun 2020 dengan apa tuh? Dengan harga yang sama. Harga yang sama itu hanya dapat membeli 2 pulpen. Berarti 2 pulpen itu harganya 4.800. Itu di tahun 2020. Nah, berarti satu pulpennya berapa? Satu pulpennya itu adalah tinggal 4.800 dibagi 2 ya. Dapat 2.400. Oke, jadi tahun 2000 satu pulpen itu hanya 400 rupiah. Tapi tahun 2020 satu pulpen itu adalah 2.400 rupiah. Berarti kenaikannya berapa? Naik sebesar berapa? Naik sebesar 2.000 rupiah. Oke, nah yang ditanya adalah persentase kenaikan. Persentasenya gimana cara mencarinya? Persentase tinggal kenaikannya dibagi sama harga awalnya. Harga awalnya yaitu 400 dikali sama 100%. Gitu ya. Ini 400 coret nolnya. 2000 dibagi sama 4. Kita dapat 500. Berarti persentase kenaikannya itu adalah 500%. Jadi yang Q, kolom yang Q ini isinya adalah 500%. Berarti lebih besar mana, P atau Q? Lebih besar P. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya. Cukup mudah untuk nomor 12. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 13. Dalam 100 ml larutan mengandung 60% zat A. Kemudian sebanyak X mililiter air ditambahkan ke dalam larutan untuk mendapatkan larutan yang mengandung 40% zat A. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, P-nya itu katanya adalah nilai X dan Q-nya itu adalah 50 ml. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih nilai X-nya berapa. Kita modelkan dulu ke dalam bentuk model matematika ya soalnya. Oke, nah perlu kalian ketahui ini adalah kasus dari perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Coba kita baca pelan-pelan. Dalam 100 ml larutan itu mengandung 60% zat A. Oke, 100 ml ya. 100 ml mengandung 60% zat A. Sebanyak X mililiter air ditambahkan. Nah, karena cairannya ditambahkan tuh. Cairannya ditambahkan oleh air sebanyak X mililiter, kemudian zat A-nya itu justru malah berkurang menjadi 40% zat A. Oke, zat A-nya menjadi 40%. Berarti di sini kasusnya adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, jadi kalau misalkan ini kita tulis dulu ya. Perbandingan berbalik nilai. Oke, jadi katanya kalau 100 ml itu 60%. Kemudian kalau misalkan ditambah air sebanyak X, berarti kan larutannya itu menjadi 100 ditambah X ya, biar 40%. Nah, karena berbalik nilai, maka ini tinggal kita tuker. Jadi 40%, persennya nggak usah kita tulis, nggak apa-apa, dibagi sama 40 dibagi sama 60 ini sama dengan, oke, ini nolnya coret aja nih. Nolnya kita coret, 4 dibagi 6 ini sama-sama dibagi 2, jadi 2/3 ya. Nah, ini baru kita kali silang. Oke, 100 kali 3 kita dapat 300 sama dengan 2 kali 100 tambah X. Oke, berarti 300 sama dengan 200 ditambah 2X.
Oke, kemudian 200 kita pindahkan, berarti 300 dikurangi 200 kita dapat 100. 100 sama dengan 2x. Berarti x-nya berapa? X-nya adalah 50 ml. Oke, berarti di kolom P kita dapatkan di sini adalah 50 ml. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah P sama dengan Q, yaitu yang C. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, di nomor 14 ini ada gambar segitiga nih. Ada 3 segitiga ya. Kemudian di sini kita disuruh mencari nilai X. Oke, pertanyaannya adalah berapakah nilai X? Berarti kalau berapakah kita harus temuin nilainya berapa. Oke. Nah, kemudian putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama dulu. Pernyataan pertama itu katanya AB sama dengan BC. Oke, katanya AB sama dengan BC. Ini kita tandain ya. AB sama dengan BC. Nah, berarti ini menjadi segitiga apa? Segitiga sama kaki ya. Segitiga ABC itu adalah segitiga sama kaki. Oke. Nah, kalau segitiga sama kaki gimana? Berarti sudut yang ada di hadapannya itu juga sama besar nilainya. Misalkan ini Y, maka di sini juga Y. Oke, jelas ya? Nah, total sudut segitiga itu adalah 180. Berarti kalau misalkan kita perhatikan segitiga ABC nih. Segitiga ABC. Berarti 2Y, kenapa 2Y? Karena Y ditambah Y. Oke, jadi 2Y ditambah sama 40 derajat itu besarnya katanya harusnya 180. Karena total sudut segitiga itu 180. Berarti 2Y sama dengan 140. Berarti Y-nya berapa? Y-nya kita dapatkan adalah 70 derajat. Oke, jadi di sini Y-nya kita ganti nih. Atau kita tulis sama dengan 70 derajat. Dan juga 70 derajat. Nah, dari sini kita akan dapat sudut mana lagi? Kita akan dapat sudut yang ini nih. Nah, ini kita akan dapatkan menggunakan cara apa? Menggunakan cara sudut berpelurus. Oke, jadi sudut ACD akan kita dapatkan dengan cara 180 derajat dikurang sama 70. Karena ini adalah sudut pelurus ya. Ini nih, sudut pelurus ya. Oke. Sudut pelurus itu jumlahnya adalah 180. Maka kita dapatkan nilainya adalah 110 derajat. Oke, di sini nilainya 110 derajat. Nah, dari sini kita udah nggak bisa dapat apa-apa lagi nih. Boro-boro mau dapat X yang sudut ADC aja belum bisa kita dapatkan. Jadi, kalau pernyataan 1 doang, kita tidak bisa mendapatkan nilai X atau sudut X. Oke, berarti gimana? Kita lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu katanya AD sama dengan DC. Oke, katanya AD sama dengan DC. Berarti AD sama dengan DC. Oke, berarti segitiga ACD itu adalah segitiga sama kaki juga nih. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai sudut X itu juga pasti 110 derajat. Tapi sebenarnya ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin, kenapa? Karena segitiga itu kan total sudutnya adalah 180. Tapi berdasarkan hitung-hitungan atau berdasarkan pernyataan yang diberikan tadi, kita akan mendapatkan nilai sudut X itu ketika dua pernyataan tersebut digabungkan. Dan nilainya adalah 110 derajat. Oke. Jadi ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaannya. Jadi isinya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal terakhir.
Oke, diketahui persamaan garis G yaitu Y sama dengan MX ditambah dengan C. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah nilai C. Berarti kita harus dapatkan nilainya juga nih. Seperti nomor sebelumnya tadi. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita tulis dulu persamaan garisnya itu katanya garis G itu persamaannya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kita harus menemukan nilai C nih. Pernyataan pertama itu katanya garis G tegak lurus. Oke, garis G tegak lurus dengan garis X ditambah Y sama dengan 2. Oke, ini tegak lurus ya. Kalau tegak lurus, maka MG dikali MH itu sama dengan min 1, atau gradien garis G dikalikan dengan gradien garis H. Jadi yang X plus Y sama dengan 2 itu kita misalkan adalah garis H, katanya harus sama dengan min 1. Itu adalah syarat dari dua garis saling tegak lurus. Nah, untuk mencari gradien gimana? Gradien garis G mah gampang, tinggal lihat koefisien X. Ini adalah gradiennya nih. Berarti gradiennya adalah M. Oke. Nah, gradien garis H caranya gimana? Jadi kalau ada bentuk garis AX tambah BY sama dengan C, maka untuk mencari gradiennya adalah min A per B. Oke, di sini A-nya berapa? A-nya adalah 1 ya. Berarti gradiennya adalah min 1 per B-nya berapa? B-nya juga 1. Min 1 per 1, yaitu min 1. Oke, berarti kita dapatkan MG, MG-nya tadi M ya. MG-nya adalah M dikali sama MH. MH ini adalah MH. MH-nya itu min 1 sama dengan min 1. Oke, ini M aja. Nah, berarti kita dapatkan nilai M-nya adalah 1. Oke, kalau M-nya sudah kita dapatkan katanya 1 nih. Berarti persamaan garis G-nya itu menjadi apa? Y sama dengan M-nya kita ganti 1, berarti 1 kali X yaitu X ditambah sama C. Nah, dari sini kita nggak bisa dapat nilai C nih. Udah mentok. Nggak ada informasi lagi kalau di pernyataan 1. Kita hanya bisa mendapatkan persamaan garis G yaitu Y sama dengan X ditambah C. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan sama pernyataan kedua? Atau jangan kita gabungkan dulu, kita coba pernyataan keduanya dulu. Pernyataan keduanya apa? Garis G katanya melalui titik 0,0. G itu melalui titik 0,0. Oke, berarti kalau misalkan melalui titik 0,0 saat X dan Y-nya kita ganti sama 0, maka harus memenuhi persamaannya. Oke, tadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan X ditambah C. Oke, X sama Y-nya tinggal kita ganti 0. 0 sama dengan 0 ditambah C. Berarti dari sini kita dapatkan nilai C-nya adalah 0. Oke, jadi pernyataan kedua saja itu cukup untuk menjawab pertanyaannya. Tetapi kalau pernyataan 1 saja itu nggak cukup. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi nomor 15 isinya adalah yang B. Oke, terima kasih sudah menonton video pembahasan TPS kuantitatif dari Inten. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.